Ketika Agustinus bersimpuh menangis di tanah, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil dari rumah terdekat menyenandungkan bait Tolle lege, bangkit dan bacalah, bangkit dan bacalah, menganggap ini sebagai sebuah nubuat. Agustinus sendiri Agustinus berdiri dan bergegas kembali ke sahabatnya Alipius yang terkaget dan lama menanti, dan langsung mengambil kitab perjanjian barunya. Dia membukanya pada sabda Paulus kepada orang Romawi. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pertarungan panjang itu telah usai. Aku tak mengharap maupun perlu membaca lebih lanjut, kenang Agustinus. Segera setelah kata-kata terakhir dari kalimat ini, seolah-olah cahaya pembasuh seluruh kecemasan membanjiri hatiku. Semua bayang-bayang keraguan menjadi sirna. Tuhan bisa juga menjadi sumber kebahagiaan, tetapi tak lama berselang sejak konversinya, suatu malam Agustinus mengalami ekstasi bersama ibunya, Monica, di Ostia, di dekat sungai Tiber. Kita akan mendiskusikan ini secara lebih terperinci pada bab 7. Sebagai seorang Platonis, Agustinus menyadari bahwa Tuhan dapat ditemukan di dalam pikiran, dan di dalam buku X dari Conventions, dia mendiskusikan fakultas yang disebutnya memoria atau memori. Ini jauh lebih kompleks daripada daya ingat dan lebih dekat kepada apa yang oleh para psikolog disebut alam bawah sadar. Bagi Agustinus, memori mewakili keseluruhan pikiran, kesadaran, dan juga ketidaksadaran. Kompleksitas dan keragamannya memenuhi dirinya dengan kekaguman. Ini adalah misteri yang mengilhami ketakjuban. Dunia imaji yang tak dapat dibayangkan menghadirkan masa lalu dan tak terhitung dataran, relung, dan gua. Melalui dunia batin yang ramai inilah Agustinus turun untuk menemukan Tuhannya, yang secara paradoks berada di dalam dan di atas dirinya. Tak ada gunanya mencari bukti Tuhan di dunia luar. Dia hanya bisa ditemukan di dalam alam pikiran yang real. Terlambat aku mencintaimu. Keindahan yang begitu lama namun begitu baru. Terlambat aku mencintaimu. Dan lihat, engkau ada di dalam. Aku berada di dunia luar dan mencarimu di sana. Dan dalam keadaan tidak mencintaimu, aku tenggelam dalam ciptaan indah yang telah engkau buat. Engkau bersamaku dan aku tidak bersamamu. Segala yang indah telah menjauhkan aku darimu. Padahal jika mereka tidak memiliki eksistensinya di dalam engkau, mereka takkan pernah ada sama sekali. Oleh karena itu, Tuhan bukanlah sebuah realitas objektif, melainkan suatu kehadiran spiritual di kedalaman batin yang kompleks. Pandangan Agustinus ini tidak saja sama dengan Plato dan Plotinus, tetapi juga dengan para penganut Buddha, Hindu, dan Syaman dalam agama-agama non-teistik. Sungguh pun demikian, Tuhan dalam pandangannya bukanlah Tuhan yang impersonal, melainkan Tuhan yang sangat personal dari tradisi Yahudi Kristen. Tuhan telah berkenan memaklumi kelemahan manusia dan pergi mencarinya. Engkau memanggil, berteriak keras, dan memecah kesunyianku. Engkau bersinar dan gemerlap, kau sinarkan kebutaanku. Engkau semerbak, ku hirup dalam napasku hingga memenuhi rongga dadaku. Ku cicipi engkau dan aku makin merasa lapar dan haus akan engkau. Engkau sentuh aku dan aku terbakar api untuk meraih kedamaian yang adalah milikmu. Para teolog Yunani pada umumnya tidak membawa pengalaman mereka sendiri ke dalam tulisan teologis mereka. Namun teologi Agustinus justru berangkat dari kisahnya sendiri yang sangat individual. Keterpesonaan Agustinus terhadap pikiran telah membawanya untuk mengembangkan trinitarianisme psikologisnya sendiri dalam risalah De Trinitate yang ditulisnya pada tahun-tahun pertama abad ke-5. Karena Tuhan telah menciptakan kita di dalam citranya sendiri, maka kita harus mampu melihat Trinitas ini. Maka kita harus mampu melihat Trinitas di kedalaman pikiran kita. Alih-alih mengawalinya dengan abstraksi metafisik dan pembedaan verbal yang disenangi orang Yunani, Agustinus memulai eksplorasi ini dengan pengalaman yang sebagian besar kita pernah dapatkan. Ketika mendengar frasa-frasa seperti Tuhan adalah cahaya atau Tuhan adalah kebenaran, kita segera
instinktif merasakan gejolak ketertarikan spiritual dan merasa bahwa Tuhan dapat memberi makna dan nilai bagi kehidupan kita. Namun setelah pencerahan sekejap ini, kita kembali jatuh ke dalam bingkai pikiran kita yang biasa saat kita terobsesi tentang hal-hal yang biasa dan membumi. Cobalah semampu kita. Kita tak bisa meraih kembali momen kerinduan yang tak terucapkan ini. Proses pemikiran normal tak dapat membantu. Sebaliknya, kita harus mendengar apa yang dimaksud oleh hati dengan frasa-frasa semacam dia adalah kebenaran. Akan tetapi, mungkinkah mencintai realitas yang tidak kita kenal? Agustinus menjawab dengan membuktikan bahwa karena di dalam pikiran kita sendiri terdapat trinitas yang mencerminkan Tuhan, seperti citra platonis manapun, kita rindu pada arketipe kita, pola dasar yang dengannya kita dibentuk.